Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Frontend bersama saya Arsadi. Di video kali ini kita akan belajar membuat navbar bersusun seperti ini. Jadi kalau kita hover ada menu-menu lagi di dalamnya kayak gini. Kita akan buat tampilan ini menggunakan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Kita juga akan perhatikan bagian responsifnya. Sini teman-teman lihat kalau responsif, dia tuh bersusun ke atas kayak gini. Dan ini bisa dibuka tutup. Oke, kita mulai. Jadi pertama-tama teman-teman harus siapkan extension Prettier untuk membantu ngeformat kodenya biar rapi. Terus teman-teman juga butuh extension yang namanya Live Server. Yang ini gunanya untuk nanti nge-preview codingan kita di web browser. Nah, kalau sudah install dua extension tersebut, di sini saya udah siapin file HTML yang kosong, file CSS yang kosong, terus ada dua gambar untuk logo. Ini logo yang kecil sama logo yang lebih panjang. Oke, mari kita mulai di index.html dulu. Kita buat struktur dasarnya. Kita tanda seru, terus enter. Kemudian ini kita tutup dulu. Ini judulnya kita ganti jadi navbar bersusun. Terus, ini kita coba preview dulu ya, ke bawah sini. Ini ada tombol Go Live. Kalau teman-teman udah install Live Server, harusnya ada tombol Go Live di bawah sini. Klik aja. Nanti dia akan bukain di browser, itu port 5500, terus nama file kita, index.html. Nah, setelah itu, di dalam body ini, kita akan panggil tag header untuk menandakan kalau elemen-elemen ini adalah bagian header di website kita. Terus dalam header ini kita akan buat sebuah nav. Ini untuk menandakan kalau elemennya itu adalah sebuah navigasi untuk berpindah-pindah halaman. Nah, dalam nav ini kita akan panggil image dulu untuk logo kita. Kita bisa panggil logonya di sini img/logo full misalkan. Logo yang panjang. Jangan lupa isi alternatif teksnya. Jadi kalau misalkan logonya nggak ketemu, nggak berhasil di-load, nanti alternatif teksnya yang muncul. Kita tulis aja logo class front. Ini untuk mendeskripsikan gambar apa sih di sini gitu. Kita coba cek dulu. Nah, udah ada logonya. Berikutnya, di bawahnya image, kita butuh list dari menu-menu kita. Kita akan buat menggunakan UL atau unordered list. Terus dalamnya ada list item, LI. Di sini akan kita isi menu-menu kita. Misalkan beranda, kita duplikat ke bawah menggunakan Shift Alt terus arah panah bawah. Kelas, terus di bawahnya kita tambahin lagi alur belajar. Di bawahnya kita kasih bantuan. Kita coba lihat dulu, di sini udah ada nih 4 list beranda kelas alur belajar bantuan. Berikutnya, kita mau misalkan di dalam menu kelas ada menu yang lain gitu ya. Kita akan buat menggunakan UL lagi di dalamnya. Dalamnya ada LI lagi. Misalkan HTML, CSS, dan JavaScript. Sekarang kalau kita save, nanti akan ada list baru di bawahnya list kelas yang agak masuk dikit gitu ya. Kita bisa duplikat lagi, misalkan React.js untuk pemula. Di bawahnya misalkan Laravel untuk pemula. Nah, sekarang dalam kelas kita punya list item lagi untuk kelas-kelasnya. Terus di alur belajar misalkan kita juga mau dalam LI ini kita tambahin UL, LI, misalkan front end developer, back end developer, ada full stack developer. Sekarang di alur belajar juga ada 3. Oke, nah berikutnya di ujungnya nanti kita akan buat sebuah tombol. Ada tombol gitu ya, login atau register. Sekarang ini kan menu-menu kita ada di UL ini. Nah, setelah UL kita akan tambahin sebuah div yang isinya nanti ada tombol kita. Ada button, yang pertama misalkan login, yang kedua register. Nah, sekarang ada 2 tombol nih, login, register. Gimana kalau kita mau mereka ini sejajar dari kiri ke kanan gitu ya. Ini kan dari atas ke bawah nih. Kita akan mulai styling di CSS. Jangan lupa panggil dulu CSS-nya. File CSS kita ini namanya style.css di sini. Kita bisa panggil dengan link CSS, kita enter. Sekarang udah ada link style sheet, href-nya ke style.css. Kalau misalkan nama file teman-teman agak berbeda, silahkan diganti aja di sini, di href-nya. Oke, kita mulai ke style CSS. Pertama-tama kita reset dulu CSS-nya. Kita kasih margin 0 supaya dia rapat. Sebelum ada ini kan teman-teman lihat kalau dia tuh agak sedikit ada batasan tuh. Ada area kosong di sampingnya. Nah, dengan kita tambahin margin 0, jadi nanti semua elemen itu direset nggak ada marginnya gitu. Terus kita mau kasih padding 0 juga. Nah, cuman kelihatan kalau ini si list itemnya jadi hilang nih paddingnya. Mungkin untuk saat ini kita jangan dulu pakai padding biar kita tetap bisa lihat hierarki dari menu kita. Terus kita butuh box sizing border box supaya sizingnya konsisten menggunakan size border box. Kita buat ini kiri ke kanan dulu. Kita coba lihat itu ada di nav ini harusnya karena ini memuat 3 elemen, ada image, UL kita sama ada div yang isinya button. Berarti di nav ini kita akan kasih kelas navbar. Terus di style CSS-nya di navbar kita kasih display flex. Nah, sekarang kelihatan kalau ini tuh mepet gini ya. Gimana caranya biar dia ini si logo kita nggak gepeng? Logo kita kasih kelas dulu navbar logo. Terus di bawah sini kita navbar logo. Kita height-nya misalkan 2 rem. Kita save. Kita buat dia agak kecil dulu. Nah, gimana caranya biar menunya itu dari kiri ke kanan juga. Ini kan dari atas ke bawah nih menunya. Kita buat dari kiri ke kanan dulu untuk elemen yang pertama. Untuk list yang pertama yang titik hitam ini. Kita coba cek list yang pertama itu harusnya UL ini ya. Yang ini.
kita kasih kelas aja navbar group. Di bawah sini navbar group, kita kasih display flex. Oke, sekarang mereka udah sejajar dari kiri ke kanan. Nah, untuk yang di bawah ini emang kita mau dia agak ke sini ya teman-teman. Sub menu ini tetap kita mau buat dia dari atas ke bawah. Nah, sekarang coba kita hilangkan dulu titiknya ini karena setelah ada titiknya itu terkesan kayak nimpa gitu ya. Kita bisa menghilangkan titik-titik itu menggunakan, karena kita mau hilangkan di UL, jadi kita targeting aja semua UL. Navbar UL, kita kasih list style none. Nah, sekarang udah hilang tuh titik-titiknya untuk semua UL kita, termasuk yang di bawah sini. Nah, tadi ingat kalau sebelumnya kita padding itu tuh otomatis langsung lurus ya. Coba kita nyalain paddingnya. Nah, jadi lurus. Gimana kalau kita mau kasih jarak antar menunya? Gampang aja, karena ini udah flex di navbar group ini, kita tinggal kasih gap misalkan 1 rem. Jadi masing-masing menu ini akan ada jaraknya. Mungkin kurang ya, kita kasih 2 rem aja. Oke, kayak gini. Nah, gimana caranya kalau kita mau menu-menu ini tuh logonya rapat kiri, login registernya rapat kanan, terus yang si menu-menu kita tuh di tengah-tengah. Itu kan mereka bertiga tuh dibungkus sama navbar ini. Jadi di navbar ini, karena displaynya udah flex di sini, kita bisa kasih justify content space between. Nah, kayak gini. Jadi login register sebelah kanan, logo sebelah kiri, elemennya di sini. Oke, kita kasih batasan dulu ya teman-teman. Kita coba lihat area navbar kita dulu. Navbar ini, kita bisa kasih outline 1 pixel solid tomato. Nah, kita lihat kalau area navbar kita tuh segini. Nah, gimana caranya kita buat itu mereka ke tengah-tengah dulu teman-teman. Ini kan rapat atas nih. Kita buat mereka ke tengah-tengah dengan align items center. Nah, logonya udah ke tengah-tengah, ini juga udah ke tengah-tengah, tapi ini kenapa nggak ke tengah-tengah? Ini dikarenakan area ini tuh dihitung juga sebagai ukuran ya. Kalau teman-teman lihat, kita coba kasih garis juga untuk si navbar group ini. Coba kita lihat navbar group. Kita kasih outline juga. 1 pixel solid align. Nah, kita lihat ini yang warna hijau ini, atau kita kasih blue aja, blue. Nah, kita lihat itu areanya tuh pas rapat gitu. Nah, makanya dia nggak bisa rapat mepet tengah lagi. Gimana caranya biar yang ini tetap mepet tengah? Berarti yang ini, yang anak-anaknya ini, sub menunya ini tuh harus kita keluarin dari ukuran. Nah, gimana caranya biar anak-anaknya ini, sub menu ini keluar dari ukuran, nggak dianggap sebagai ukuran keseluruhan? Kita bisa menggunakan position absolute untuk anak-anak ini. Nah, anak-anak itu adanya di UL di bawah sini. Jadi kita bisa kasih kelas aja navbar down. Di navbar down ini kita copy untuk ke sini juga karena ini juga navbar down. Terus di stylenya kita buat di bawah sini navbar down yang ada di dalam navbar. Kita kasih position absolute. Nah, sekarang kelihatan kalau mereka tuh udah nggak dianggap lagi sebagai child. Jadi ukuran mereka nggak dihitung sebagai ukuran yang ini. Makanya jaraknya juga 2 rem itu diukur dari teks yang ini, bukan dari anaknya gitu. Oke, ini kita lihat kalau si menu kita ini terlalu kecil ya, terlalu tipis. Kita agak tebalkan dikit. Kita bisa tambahin padding di navbar group yang ini, yang garisnya biru. Yang garis biru ini kita kasih padding. Paddingnya mungkin 2 rem kita coba. Oke, kayaknya cukup ya 2 rem. Terus ini sisi kiri kanan yuk kita butuh kasih padding untuk navbar kita. Mana navbar kita di sini kita kasih padding atas bawah 0, kiri kanannya 2 rem. Oke, udah seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya yang ini nih kelihatan menimpa banget ya. Kita benerin dulu. Fontnya kita ganti dulu ya teman-teman. Kita ganti di HTML kita, font family-nya Sego UI. Nah, kayak gini. Nah, jadi fontnya udah berubah ya. Bukan font yang serif lagi, tapi kita pakai yang sans serif. Berikutnya, kita coba warnain dulu body kita biar sedikit berbeda dengan warna navbarnya ya. Biar kita nggak perlu pakai outline ini nih. Biar lebih estetik. Body, kita coba di bagian atas sini. Setelah HTML, kita kasih body, background color, F7. Terus navbar kita kasih background warna putih. Background color, white. Nah, sekarang kelihatan kalau udah berubah nih. Udah berbeda nih. Background navbar sama backgroundnya si body. Kita coba hilangkan aja dulu outline-nya ini. Nah, biar kayak gini. Yang si biru ini juga kita hilangkan outline-nya. Kayak gini dulu. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita buat yang ini tuh ada background-nya juga nih, si navbar down ini. Kita coba ke navbar down. Di sini kita kasih background color white. Nah, udah ada juga nih. Ini cuman nggak kelihatan banget ya. Kita coba kasih padding teman-teman. Paddingnya 1 rem. Nah, kelihatan sekarang kalau mereka tuh ada jarak dari tepiannya. Kita kasih border juga deh. Border 1 pixel solid gray. Nah, ini sekarang udah ada garisnya, udah lebih kelihatan areanya gitu ya. Oke, kita mau ini tuh jangan rapat banget di atas sini. Coba kita hidupin lagi yang blue ini. Ini kan areanya harusnya di sini ya. Kita mau kalau kelas ini di hover, itu tuh muncul menunya tuh agak ke bawah dikit gitu ya. Coba kita kurangin dulu paddingnya deh. 1 rem. Nah, kayak gini. Kita mau dia tuh munculnya di bawah sini. Jangan rapat banget gitu di atas itu. Coba kita kasih kelas LE kita. Kita alt klik
di semua LI yang kita punya, LI yang terluar ini. Di sini kita akan kasih kelas navbar item. Di navbar item ini kita akan kasih padding biar ada jaraknya dikit. Padding 0,5 rem. Nah, coba kita kasih outline biar kita lihat areanya di mana. 1 pixel solid tomato. Nah, di sini. Coba kita buat si menu kita ini, itu tuh mepetnya ke sini. Batas bawah dari menu induknya. Kita bisa pasangin di sini topnya 100%. Nah, cuman kalau kita lihat dia hilang, ternyata dia di bawah sini. Kenapa dia ke bawah sini, bukan 100% dari sini? Karena absolute itu sebenarnya menganggap dia akan cari parent terdekat yang punya position relatif. Kalau nggak ada, dia akan ambil posisi dokumen atau posisi body gitu. Nah, jadi kalau kita mau dia menganggap ukuran ini jadi patokan, maka kita butuh kasih si navbar item ini position relatif. Nah, sekarang dia akan mepet 100% dari si navbar item. Nah, kita mau juga buat dia tuh rapat kiri di sini. Jadi tinggal kasih sini left 0. Oke, sekarang udah lurus nih. Berikutnya, ini kita lihat lebarnya nih jadi gaping gini ya teman-teman. Kita akan kasih kelas juga di LI ini. Kelas navbar item. Nah, dia sudah punya kelas yang sama seperti di atas ini. Terus si navbar item kita tinggal kita kasih di sini text wrap, no wrap. Jadi kita nggak nge-wrap line ininya. Jadi dia akan full lebarnya gitu ya, sini. Oke, sekarang gimana caranya kalau kita hover muncul menu-menunya. Jadi kalau kita hover ke kelas ini, yang ini tuh muncul, tapi yang ini nggak muncul gitu. Nah, di sini kita butuh sedikit JavaScript. JavaScriptnya kita taruh di body HTML sini aja ya teman-teman, karena cuma sedikit. Jadi sebelum body kita akan panggil sebuah script. Di sini kita akan select dulu si list item kita yang di sini. Jadi kalau misalkan kita const nav item dokumen query selector all, di sini kita akan query selector semua nav item kita. Kalau kita kasih nav item langsung kayak gini, itu nanti dia akan nge-select semua nav item. Coba ya, kalau kita console log dulu deh. Kalau kita buat kayak gini, kita coba inspect, cek console. Oh sorry, navbar item. Nah, dia ada 10 nih. 10 itu termasuk elemen-elemen yang di bawah. Nah, gimana kalau kita mau query selector si elemen yang di pertama aja gitu. Navbar item yang pertama aja, berarti kita harus lebih spesifik teman-teman. Kita harus spesifik, cari navbar item yang di bawahnya navbar group. Jadi kita bisa di sini navbar group yang ada childnya navbar item. Coba kita save. Nah, sekarang ada 4 doang nih. Kalau kita coba hover, nah ini ada ini, sama ini. Oke? Jadi cuma 4 ini aja yang di select. Berikutnya, setelah kita punya navbar item, kita akan lakukan perulangan di navbar item ini. Nav item kita akan for each. Kita ambil di sini sebagai nav. Terus di dalam sini logikanya adalah kalau kita mau hover di sini, yang di sini tuh navbar groupnya itu nanti muncul gitu ya. Navbar down ini by default itu displaynya none by default, tapi nanti kalau kita akan tambahin sebuah kelas baru jadi navbar down expand gini ya. Jadi kalau navbar down digunakan dengan kelas navbar expand di satu elemen, maka kita kasih display block. Kita coba dulu. Nah, sekarang by default dia hilang. Nah, kita mau kalau di hover, kita akan tambahin kelas ini nih, navbar expand. Kita harus query selector dulu nih. Navbar group yang ada di dalam navbar item kita. Terus di sini, kita akan const navbar nav down, sorry. Bukan navbar group ya, navbar down. Kita akan query selector si navbar down-nya. Nah, navbar down ini kan harusnya cuma ada satu ya. Terus nanti menu-menunya dalamnya navbar down ini. Navbar down ini berarti kita akan query selector dari si navbar down. Coba kita console. Coba kita inspect. Ya, cara cepat inspect buka ini tuh teman-teman sebenarnya F12 ya. Atau cara lainnya bisa klik kanan inspect. Ini juga bisa. Di sini ada 4 konsol nih. Kita lihat yang pertama itu 0. Kenapa 0? Karena si beranda ini nggak ada navbar down-nya di bawah. Terus yang kedua ini navbar down punyanya si kelas. Nah, ini ada HTML, CSS, JavaScript punyanya si kelas ini. Terus yang ketiga ini itu punyanya si alur belajar, ada 3 item. Terus nanti yang keempat ini itu 0 karena nggak ada navbar down-nya. Jadi kita akan spesifik. Keuntungannya kenapa sih kita query selectornya di nav ini? Supaya kalau misalkan nanti tiba-tiba di sini ada orang iseng nambahin navbar down di sini. Misalkan di sini deh. Gini ya. Nah, ini tuh nggak ikut ke select nih teman-teman. Teman-teman perhatikan itu nggak ikut ke select di sini. Walaupun ada navbar down di tempat lain. Kita hapus lagi. Jadi kita akan spesifik query selector navbar down yang hanya ada di dalamnya si nav item yang sudah kita select sebelumnya. Oke, lanjut. Kita akan lakukan event listener di sini. Nav kita akan kasih add event listener. Mouse enter. Saat ada mouse masuk ke nav item, jika ada nav down, kita akan nav down class list. Kita akan add tadi apa nama kelas kita? List CSS navbar expand.
Kita copy. Nggak usah pakai titik ya teman-teman, karena ini udah class list, otomatis nanti ditambahin ke kelas. Jadi nggak perlu pakai titik, beda dengan query selector. Oke, lanjut. Setelah nambahin navbar expand ini, sekarang kita coba. Kita hover, nah udah muncul nih. Cuman kalau kita keluar belum hilang, berarti kita butuh tambahin satu event lagi. Di nav, add event listener, mouse, leave. Ini sama sih, kita akan buat kondisi kayak gini. Jika ada navbar down, kita akan remove navbar expand. Atau sebenarnya gini teman-teman, kita bisa ubah kondisinya itu di awal sini. Kalau navbar down baru kita kasih event listener-nya. Karena ngapain kita kasih event listener ke navbar-nya kalau nggak ada navbar down-nya? Kita efisienkan code-nya kayak gini. Nah, jadi kita akan kasih event listener ke nav item kalau ada navbar down-nya aja. Jadi kalau nggak ada navbar down-nya, nggak usah kasih event listener mouse enter sama mouse leave ini. Oke, kita coba. Beranda, A class, kita keluar, hilang. Arus belajar, keluar, hilang. Udah. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau mau teman-teman sesimpel ini, animasinya langsung muncul aja, berarti teman-teman udah selesai sampai di sini. Coba kita hilangin dulu deh outline tadi. Mana outline yang ini, tomato, kita hilangkan. Ini juga yang blue kita hilangkan. Nah, sekarang kita hover, sini ada. Child-nya di sini juga ada. Nah, cuman kan nggak enak ya, kayak gini doang, kurang fancy gitu. Kita butuh kasih animasi lagi. Nah, sekarang sebelumnya ini kita ubah dulu deh kursornya. Kalau ke sini tuh kita buat kursornya pointer gitu ya. Jadi navbar item kita akan kasih kursor pointer. Sekarang kalau kita ke sini, kursornya tuh udah jadi kayak tangan gitu. Kita juga mau tambahin kalau misalkan kita hover itu ada garis bawahnya. Berarti kita akan tambahin di sini navbar item -2 hover. Kita akan kasih border bottom 1 pixel solid black dulu deh. Kayak gini. Contoh teman-teman lihat itu kayak geser-geser gitu ya. Nah, tau nggak kenapa kayak geser gitu? Karena sebelumnya nggak ada bordernya, dan begitu kita hover ada bordernya, jadi ukurannya itu berubah. Nah, jadi kita bisa akalin dengan di sini kasih border bottom 1 pixel solid transparent. Nah, di sini kita tinggal ubah border color-nya aja jadi black. Sekarang sebenarnya itu di bawah sini ada garis, cuman warnanya transparan. Jadi kalau kita hover warnanya hitam baru muncul gitu garisnya. Nah, bar item ini juga kita mau kasih width-nya fit content. Kalau teman-teman perhatikan tadi di sini tuh lebar garisnya tuh melebihi sampai sini kalau belum ada fit content ini. Perhatiin. Nah, lebar garisnya tuh full sampai sini. Nah, kita bisa akalin dengan width fit content ini. Supaya lebarnya itu sesuaikan dengan isi kontennya aja, nggak perlu ngambil panjang banget gitu. Nah, berikutnya gimana kalau kita mau kasih di sini tuh ada kayak kotak hitamnya di belakang gitu ya. Nah, kita bisa akalin menggunakan di navbar down ini kita kasih box shadow 10 pixel ke kanan, 10 pixel ke bawah, terus blurnya 0, kita kasih warna black. Sekarang kalau kita coba, nah ini udah ada nih, kayak gini. Nah, cuman kayaknya 10 pixel kanan dan bawah itu terlalu besar ya. Kayaknya 5 pixel aja. Nah, udah ada nih sekarang. Gimana sekarang kita buat animasi dia dari atas ke bawah gitu. Nah, kita bisa tambahin buat animasi kita sendiri. Jadi di navbar down ini, kita buat dulu keyframes-nya di bawah. Namanya menu reveal. Sebenarnya bebas sih teman-teman namanya apa aja. Cuman di sini saya buat menu reveal atau menu muncul gitu. Terus di menu reveal ini, kita kan mau dia tuh bergeser dari atas ke bawah ya. Nah, kita bisa lakukan itu dengan menggunakan transform translate Y. Jadi di sini kita bisa transform translate Y-nya 1 rem to transform translate Y-nya 0. Terus kita panggil animasinya di navbar down ini. Atau di navbar expand ini kali ya. Baru ada animasinya. Kita coba animation menu reveal 1 second linear. Sekarang kita coba. Nah, teman-teman lihat dia tuh bergeser dari bawah ke atas. Berarti ini kita harus negatifkan supaya dia dari atas ke bawah. Nah, cuman terlalu pelan ya, karena di sini dia 1 detik, coba 200 milisecond. Nah, udah muncul nih. Cuman dia munculnya kasar banget gitu ya. Teman-teman perhatiin. Jadi kita butuh transisikan opacity-nya juga teman-teman. Dari opacity 0 ke opacity 1. Kita coba save. Nah, sekarang udah muncul dengan halus nih kayak gini. Nah, mungkin jangan terlalu jauh ya. 0,5 rem aja. Nah, kayak gini aja. Jangan terlalu jauh gesernya. Soalnya nanti menutupi menu yang di atas ini. Oke, transisinya udah ada. Sekarang tinggal styling button yang di sebelah kanan ini. Caranya kita tinggal ambil di sini. Kita coba kasih di sini navbar
action. Di navbar action ini, kita coba styling ya di bawah sini. Kita akan ambil navbar action yang di dalamnya navbar. Kita kasih, karena elemennya adalah button, kita coba kasih, ini kan ada bordernya ya. Oh sorry, kita harus lebih spesifik teman-teman. Kasih button yang ada di dalamnya navbar action, yang di dalamnya navbar. Karena kita targeting button aja. Ini kan ada bordernya, kita bilang hilangkan dulu bordernya. Border none. Kayak gini. Terus kita hilangkan juga background colornya. Kita kasih transparent aja. Nah, bisa nggak background none? Oke, background none bisa juga. Oke, sekarang kita coba buat background kita sendiri. 1 pixel solid black. Kayak gini, kita kasih padding. Kiri kanannya 1 rem, atas bawah atas bawahnya 0,5 rem, kiri kanan 1 rem. Nah, kayak gini. Kita mau dia itu kursornya pointer. Kalau kita ke situ, berarti kursor pointer. Oke, udah. Sekarang kita mau kalau dia di hover, dia tuh kayak ada geser dikit gitu, teman-teman. Nah, kita coba di sini. Kita copy, masuk ke sini, titik 2 hover. Nah, kalau kita hover, kita mau kasih box shadow 5 pixel, 5 pixel, blurnya 0, warnanya hitam. Kayak gini. Cuman kita nggak mau dia tuh ke bawah situ ya. Kita mau seolah-olah tombolnya yang bergeser ke atas. Nah, berarti kita juga butuh kasih transform, translate. Ini 5 pixel, 5 pixel. Jadi X 5 pixel, Y 5 pixel. Oh, kita harus negatifkan. Biar dia ke atas sama ke kiri. Sekarang kalau kita hover, dia tuh kayak tombolnya gitu yang naik. Kalau teman-teman mau dia lebih smooth, kita kasih transition di atas sini. Transition all 200 millisecond. Kita hover, nah dia udah smooth nih transisinya. Nah, sekarang kita main di responsifnya. Sekarang gimana caranya kalau responsif? Kita tuh akan buat menunya ke atas ke bawah gini. Dan ada expand-nya di sini. Ada ikonnya. Nah, jadi pertama-tama, oh ya, ini belum ada linknya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahkan link di menu-menunya, itu tinggal taruh aja anchor tag di dalamnya LI ini. Jadi, coba kalau kita taruh di sini, kacau nggak ya? Bisa aja bungkus si li-nya ke dalam anchor tag kayak gini. Misalkan si ini ada anchor tag-nya, gitu ya. Ini akan ada, misalkan ini beranda ke slash gini, ke beranda. Terus yang ini misalkan dia ke CSS gitu ya. Nah, cuman kayak gini kan kalau teman-teman klik, ini not found nih, nggak ada gitu filenya. Cuman kelihatan kalau ini ada warna biru teman-teman. Gimana caranya biar dia itu nggak warna biru? Kita bisa reset aja di sini. Di bagian atas kita reset A. Itu kita kasih text decoration-nya none biar garis bawahnya hilang. Terus kita kasih color inherit. Inherit ini apa? Biar colornya itu menyesuaikan aja dengan apa yang udah di set sebelumnya. Jadi ini kan warna hitam nih sebelumnya color yang kita. Kalau misalkan kita nanti ubah, misalkan di navbar kita ubah nih. Colornya jadi tomato misalkan. Nah otomatis ini akan ikut di tomato. Jadi kita nggak perlu ngeset lagi di anchor tag kita. Karena kita udah ngasih colornya inherit. Atau dia akan mewarisi warna dari parentnya gitu. Kan kalau kita lihat A ini itu ada di dalamnya si navbar plug kita ya. Di sini navbar. Kita balikin lagi warnanya. Kita nggak mau warna tomato di sini. Nah sekarang kita mau kalau misalkan di ukuran mobile kita tuh maunya navbarnya tuh dari atas ke bawah. Kita ubah dulu deh. Kita akan buat responsif. Sini, media, only, screen, and max width-nya 600 pixel. Nah, kita mau kalau misalkan layarnya nanti itu di bawah 600 pixel, kita coba deh body-nya kita ubah background color-nya red. Nih, kita lihat. Nah, jadi kalau dia kurang dari 600 pixel, warna body-nya akan warna merah kayak gini. Nah, ini berarti untuk ukuran mobile, ukuran HP gitu ya. Kita juga harus butuh ukuran yang lebih lebar kayak gini, misalkan ukuran tab. Kita bisa nge-refer, nah, kita coba cek nih yang W3 School. Dari mereka itu merekomendasikan kalau untuk extra small devices atau kayak HP gitu ya, itu tuh max width-nya 600 pixel. Nah, kalau misalkan small devices, portrait, tables, atau large HP yang lebih besar, itu min width-nya 600 pixel. Nah, kalau misalkan medium devices, kayak misalkan tablet yang horizontal gitu, itu 768. Kalau laptop itu lebar min width-nya itu 992. Kalau yang lebih besar lagi dari laptop atau ada layar monitor, kita bisa min width 1200. Bisa copy aja nih. Nah, gini. Dalam sini kita ubah body dulu deh. Body kita
background colornya red untuk paling kecil. Terus gede dikit ukuran tablet kita kasih background colornya blue. Terus kalau udah landscape tablet lagi, tablet yang lebih besar, kita kasih background colornya green. Nah, untuk ukuran layar laptop, background colornya inherit. Kalau lebih besar dari laptop, kita akan kasih body background colornya yellow. Nah, sekarang coba kita cek breakpoints kita. Nah, ini berarti dia ambil ukuran yang ini nih, extra large devices. Jadi laptop yang lebih gede dan desktop yang lebih dari 1200 pixel. Nah, kalau kita lebih kecil, ini warna biru. Warna biru itu adalah, kita lihat itu ini tablet yang portrait. Gede dikit dia warna hijau, gede dikit dia akan warna putih. Ini untuk laptop kecil. Terus gede dikit dia akan ukuran desktop. Nah, sebenarnya karena kita mau responsifkan si navigasi kita tinggal lihat aja di breakpoints mana navigasi kita itu udah kelihatan jelek. Coba kita turun, ini masih bagus. Berarti di ukuran sini, large device ini, navbar kita masih kelihatan bagus. Kita nggak perlu ngoprek navbar kita di situ. Nah, kalau kita turun lagi, yang hijau ini, nah batas yang hijau ini udah mulai mepet-mepet nih. Berarti kita akan mulai melakukan penyesuaian di sini, yang hijau ini. Gitu caranya. Kita coba close lagi tab yang tadi. Jadi di hijau ini, kita akan buat, ini kan kita lihat kalau navbarnya bergeser karena logonya terlalu gede. Kita bisa ubah aja logo kita. Kan kita punya logo nih yang lebih kecil, kayak gini. Atau kalau misalkan teman-teman nggak punya logo, berarti teman-teman bisa langsung aja buat navbarnya itu dari atas ke bawah. Cuman kalau saya di sini karena logonya itu, saya punya opsi logo yang cuman simbolnya aja, berarti menurut saya di ukuran hijau ini tuh bisa diatasi dengan cara mengubah logonya doang. Nah, sekarang kita akan duplikat image-nya di sini. Di sini kita kasih kelas aja logo large. Ini logo mark. Di logo large logo mark ini kita akan coba styling mana tadi. Bawah navbar logo ini kita akan kasih navbar logo navbar large. Itu kita kasih display block aja. Terus untuk navbar logo navbar mark sorry, bukan navbar large. Di sini logo large. Terus ini logo mark. Di logo mark ini kita akan kasih display none. Nah, kita lihat kalau tetap hilang ya. Nah, sekarang kita akan kondisikan logo large ini akan hilang saat ukurannya hijau. Saat masuk di ukuran hijau ini. Jadi kita akan navbar logo large, kita akan kasih display none. Sementara navbar logo mark kita kasih display block. Nah, kalau udah hijau dia akan pakai si logo mark kita. Nah, cuman kelihatannya di sini makin gede dia tuh malah nggak pakai lagi teman-teman. Karena di sini dia pakai min width. Nah, ini dia salah satu pattern yang biasanya dipakai orang. Ini kalau dia pakai min width gini berarti dia mobile first teman-teman. Mobile first itu berarti dia mengutamakan tampilan mobile dulu. Jadi kelas-kelas kita yang di luar media query ini itu tuh dianggap sebagai ukuran mobile. Nah, terus makin besar diukur pakai si media query. Approach ini kan mobile first. Jadi harusnya kelas kita tadi yang di atas ini tuh kita pindahin ke ukuran yang mulai gede. Jadi mulai dari ukuran yang ini. Jadi mulai dari ukuran yang di atasnya hijau ini, dia tuh akan pakai yang ini. Nah, dia akan pakai yang ini. Tapi makin kecil, dari sini dia akan pakai yang kecilnya. Nah, berarti yang ini, yang di hijau tadi ini kita keluarin. Karena kita akan anggap dia itu di sini. Karena kita akan anggap yang di luar itu adalah codingan mobile-nya. Kayak gini. Nah, dari sini baru muncul, di sini mulai kecil. Nah, gitu deh. Oke, berikutnya kita akan atur lagi responsifnya. Jadi saat ukuran ini kan masih bisa muncul ya. Yang hijau juga harusnya masih bisa muncul. Masih normal. Tapi kita mau saat yang udah biru kayak gini,
Itu kita akan mulai dia berjejer ke bawah. Nah, kita akan buat dia berjejer ke bawah. Jadi caranya, navbar yang display flex ini kita akan copy. Kita akan pindahkan ke mulai dari ukuran yang hijau gini ya. Jadi mulai dari ukuran hijau dia akan sejajar. Jadi kita cek yang hijau ini di sini. Kita akan hapus ini padding sama background color karena kita akan nggak merubah itu ya pada saat responsif. Nah, terus bagian atas ini kita akan coba navbar tadi itu kalau biru flex direction-nya column. Nah, kayak gini. Cuma kalau lebih hijau, kita lupa, kita harus definisikan flex direction-nya di sini. Row. Nah, jadi kalau dia ukuran hijau, dia tetap dari kiri ke kanan. Tapi kalau mulai ukuran biru, dia dari atas ke bawah. Cuman kan ini nggak bagus juga nih kelihatannya. Navbar kita tuh masih atas ke bawah, tapi logonya kayak gini. Kalau kita mau dia tuh tetap rapat kiri ya teman-teman. Jadi di atas sini, di sini, kita akan align itemsnya jangan center. Kita hapus saja. Nah, dia akan mepet kiri kayak gini. Nah, cuman kita lihat logo kita jadi gepeng nih. Karena align itemnya nggak center. Coba kita cari logo. Navbar logo ini kita akan width max content. Nah, kayak gini. Nah, mulai dari ukuran biru dia udah sejajar ke bawah. Yang ini, item-item ini juga harus berjejer ke bawah. Si navbar group kita yang ini kan display flex. Berarti kita akan buat dia flex direction-nya column juga. Kayak gini. Kita lihat ini tuh kayak nimpa gitu ya teman-teman. Nah, kita akan navbar down itu kita akan kasih Z index 10. Nah, harusnya si itu udah ketutup. Oke. Nah, cuman kita tetap nggak mau dia tuh collapse gini. Kita coba lihat kasih outline dulu deh si navbar item kita. Kita coba lihat berapa sih ukurannya. Ini adalah gap dari navbar grupnya di sini. Nah, kita mau kalau ukuran mobile gapnya 0,5 rem aja kayak gini. Terus ini ada sebelah kirinya ini, coba kita cek itu apa ya. Apakah navbar item? Coba kita cari navbar group, kita kasih outline. Nah, kita mau dia jangan ada jarak dari kiri biar sejajar sama logonya. Berarti paddingnya hilangin juga kali. Paddingnya tetap ada tapi kiri kanannya 0. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita oprek kalau dia lebih besar. Yang hijau. Nah, yang hijau ini kan kita mau tetap dia si navbar apa tadi? Navbar group dan navbar item. Nah, dari hijau sini, navbar group yang di dalamnya ada navbar, kita akan flex direction-nya row. Kayak gini. Terus kita balikin gap-nya tadi 2 rem. Kayak gini. Oke. Aman ya? Nah, cuman kita nggak mau yang ini tuh ada kayak gini ya teman-teman. Kita mau kalau dia mobile itu tuh langsung muncul aja yang ininya. Jadi kita akan ubah. Ini kan posisinya absolute nih. Posisinya absolute. Terus displaynya non. Kita akan ubah. Kalau dia ukuran mobile displaynya nggak usah non. Posisinya juga relatif. Nah sekarang kayak gini nih. Cuman animasinya juga kita hilangkan. Mana animasinya? Nah berexpand ini. Ini hanya ada kalau. Ini kita cut aja. Kalau hijau ke atas kan. Mana yang hijau? Semenjak dari sini. Nah, kita pindahin ke sini. Terus. Ini harusnya udah nggak ada animasinya. Coba kita hilangkan dulu deh outline dari navbar item kita tadi. Ini. Nah, coba kita ukuran perbesar dulu. Segini. Nah, ini kan jadi ngaco nih. Kalau navbar daunnya itu ukuran hijau ke atas. Di sini. Kita akan kasih position absolute. Nah, terus kita kasih display non. Nah, ini masih normal ya, jadi normal lagi. Cuman kalau kayak gini kita mau dia tetap langsung muncul aja. Oke, berikutnya kita akan hilangkan si hitam-hitamnya ini, box hitamnya.
Dari box shadow-nya tadi kita akan hilangkan ini, box shadow ini kita akan hilangkan, kita cut, kita pindahin ke sini. Nah, jadi kalau di ukuran mobile nggak ada boxnya gitu ya. Nah, terus mungkin kita butuh hilangin juga bagian bordernya si navbar daun ini. Kita akan punya, kita cek ke atas lagi. Ini ada border, kita cut, kita pindahin kalau dia di sini doang. Nah, jadi udah gak ada bordernya. Kalau ukuran mobile. Tapi kalau ukuran gede masih tetap normal. Nah, mulai dari ukuran biru ini, dia udah gak ada bordernya. Nah, navigasinya jadi kayak gini. Oke, berikutnya coba kita hilangkan dulu si garis biru ini. Itu tadi ada di bagian atas navbar group. Sini kita hilangkan dulu. Nah, bentuknya kayak gini sekarang. Cuman ini jarak atas bawahnya juga perlu nih teman-teman. Jarak atas bawahnya ini kita pakai yang di navbar sini. Kan ada 2 rem, mana navbar kita? Navbar kita kan paddingnya 0, paddingnya kan 0, 2 rem ya. Atas bawah 0. Kita mau kalau dia mobile, ini kita copy dulu buat nanti dipindahin ke bawah. Kita mau kalau dia mobile atasnya 1 rem. Kayak gini. Kalau dia lebih besar di bagian navbar di sini, kita akan kasih padding 0,2. Jadi kalau mulai ukuran hijau, dia akan balik lagi kayak gini. Mungkin kita mau logonya tetap kelas front end ya. Logonya tetap logo yang gede gitu ya kalau ukuran mobile. Berarti logo mark tadi yang di sini, display large-nya block, ini akan kita pindahkan lagi ke atas. Kita copy mana logo-logo. Nah, ini berarti ini tetap block, ini non. Jadi kalau ukuran mobile dia tetap panjang, tapi kita mau kalau dia ukuran yang hijau, mana yang hijau tadi? Kita akan ambil ini, kita copy ukuran yang hijau yang ini ya. Di sini kita akan kasih ini non, ini block. Nah, yang ini jangan di-cut ya teman-teman, ini juga tetap perlu untuk balik lagi. Jadi dia akan kecil kalau hijau doang. Kalau biru dia gede, kalau putih gini dia gede juga, gitu ya. Nah, oke, sekarang tinggal gimana caranya nge-expand navbarnya. Ada icon expandnya di sini gitu ya. Jadi dia akan ada dari ukuran biru ke bawah. Berarti kita akan buat di atas sini aja. Navbar. Nah, di sini. Kita buat pakai pseudo elemen aja. Kita akan buat navbar before, navbar after. Kontennya kosong, positionnya absolute, height-nya 2 pixel, width-nya 1 rem, background color-nya red. Nah, ada di situ tuh. Nah, tapi kita mau dia kan di sebelah kanan ya. Kita akan buat right-nya 0. Nah, dia ada di sini. Mungkin red-nya 1 rem aja dulu. Nah, di sini. Cuman kan kita lihat di sini kayaknya numpuk dia dua-duanya di situ. Jadi kita butuh styling, kita pisahin. Navbar afternya aja kita pisahin. Transform, translate, 1 rem. Nah, kayak gini. Kayaknya lebarnya kita kasih panjang lagi 2 rem. Nah, kayak gini. Kita mau kalau dia ukuran kayak gini, ini tuh menunya collapse dulu, terus ini bentuknya X gitu ya. Kita akan ubah bentuk dia jadi warnanya hitam. Mungkin height-nya kasih 4 pixel aja. Nah, kayak gini. Kita butuh sembunyiin dulu kali ya, si menu kita ini kalau ukurannya mobile. Menu ini kan harusnya ada di navbar group ya. Di sini. Ini kan logo navbar group ini sama si navbar action. Nah, navbar group, mana kita coba cari navbar group. Ini display flex. Kita kasih display non dulu. Kayak gini. Biar dia hilang. Sama navbar action. Kita coba cari. Navbar action ini juga kita copy. Kita kasih display non. Terus di ukuran yang lebih gede, kita akan balikin displaynya. Display flex. Nah. Terus navbar action.
Kita kasih display. Kita butuh inherit kali ya. Nah, biar dia balik kayak gini. Nah, kita mau si after ini, kita akan sembunyikan dia mulai dari yang hijau. Jadi navbar before after ini kita akan display none. Mulai dari yang hijau. Coba cek yang hijau di sini. Navbar before, navbar after display none. Nah, jadi kalau ukuran hijau dia hilang, tapi kalau mulai ukuran biru dia ada lagi. Ini ya. Mulai ukuran biru ke bawah dia ada. Oke, sekarang kita perbaikin dulu nih. Justify content. Center. Nah, berarti ini ke bawah 0,5 rem. Terus si navbar before kita geser ke atas 0,5 rem. Kita kasih ke atas 0,5 rem. Nah, sekarang udah sejajar. Jadi yang atas, yang before itu geser ke atas setengah rem, yang after geser ke bawah setengah rem, biar seimbang. Oke, sekarang tinggal gimana caranya kalau kita klik, karena kita mau dia even klik, kita butuh ngasih sebuah elemen, pseudo elemen di sini deh. Kita akan kasih di sini class navbar toggle. Jadi yang ini, yang ada before ini, sorry, ini yang ada navbar kayak gini, kita akan ganti semuanya jadi navbar toggle. Jangan lupa navbar toggle-nya di sini kita kasih display none biar dia nggak mempengaruhi layout. Cuman butuh perhatikan kalau di sini dia jadi hilang, berarti yang hidden tadi, yang ini, kalau ukuran gede, ini tuh kita kasih di sini navbar toggle aja. Nah, berarti di sini tadi kita hapus lagi navbar toggle kita. Nah, cuman kalau kita lihat ini tuh navbar toggle-nya jadi kayak gitu. Karena ukuran si navbar toggle ini, coba kita kasih border dulu. Kita kasih outline dulu. Nah, ukuran tuh kayak gini. Coba kita kasih width 100%, height 100%. Terus kita kasih display block. Karena dia tipis kayak gini, kita coba oke, berarti kita butuh kasih position absolute nih. Nah, sekarang gimana caranya biar kita geser si navbar toggle ini, kita akan kasih right-nya 0. Oke, kayak gini. Coba lagi. Nah, dia udah dari situ. Oke deh. Sekarang kita tinggal tambahin fungsi klik. Kalau ini diklik, kita munculin navbar kita. Caranya, navbar toggle-nya kita kasih ini dulu ya. Berubah dulu kursornya. Biar kelihatan kalau itu bisa diklik. Kursor pointer. Height-nya mungkin 4 rem. Fit content. Coba kita kasih outline dulu lagi. Navbar toggle kita nggak kelihatan outline-nya. Kita coba kasih lebar dulu. Width-nya 2 rem. Nah, itu ada tuh 2 rem. Height-nya, kalau kita kasih 2 rem. Nah, ini berarti positionnya left, right-nya jangan 1 rem. Nah, kayak gini aja. Translate Y-nya. Yang before nggak usah ditranslate. Yang after, kita translate 1 rem. Oh, sorry, jangan. 1 rem. Kayak gini. Nah. Atau yang after jangan translate deh. Yang after kita kasih bottomnya, sorry, topnya 100%. Nah, biar dia pas kayak gitu. Jadi kita tinggal mainin tinggi dari ininya nih. Tinggi dari toggle-nya. Tinggi 1 rem. Nah, dia kayak gitu. Nah, terus ini right-nya kita kasih. Oh, ini right-nya 0. Kita ubah jadi 1 rem. Nah, kayak gini.
Oke. Sebenarnya di sini ini height, width. Oke, udah aman. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kalau kita klik ini tuh membuka menu kita. Kita tambahin JavaScript lagi untuk ngebaca si toggle itu tadi. Const menu toggle, kita akan dokumen query selector nav, kita navbar toggle. Terus menu toggle ini kita akan kasih add event listener. Kita akan tambahkan event listener. Klik. Nah, di sini dokumen query selector navbar group. Flex. Nah, kalau diklik dia langsung muncul gitu. Nah, cuma masalahnya ini sekarang di bawah sini nih. Si navbar toggle kita. Coba kita perbaikin dulu. Navbar toggle ini harusnya navbar toggle ini kan 1 rem. Topnya coba 1 rem. Coba kita refresh dulu. Nah, ini 1 rem kayaknya kurang, 1,5 rem deh. Biar dia pas di tengah. 125. Nah, kayak gini. Coba kalau kita klik, dia munculin. Oke, sekarang kita coba mau munculin si navbar action. Tadi displaynya block ya harusnya. Atau inherit. Jadi kalau diklik, ini juga udah muncul. Nah, sekarang kita akan kondisikan gimana sih caranya biar kalau diklik dia ketutup. Kayaknya pakai pendekatan kelas aja teman-teman. Ini kita nggak akan pakai yang cara hard style kayak gini. Ini kan kita hardcode nih, stylenya kita paksa. Nah, nanti soalnya takutnya ukuran gede pun nanti itu ininya akan hilang. Nah, dia akan nge-override CSS kita. Makanya kita butuh buatin kelas baru di bagian navbar ini, tepatnya di navbar group. Kayak gini nanti ya, navbar expanded. Jadi kalau misalkan nanti navbar groupnya dipakai dengan navbar expand, maka displaynya kita akan munculin. Di sini kan displaynya non nih. Tapi kalau misalkan navbar group itu navbar expand kayak gini, ada navbar expandnya, maka displaynya kasih flex. Nah, berikutnya di JavaScript kita tinggal kasih di sini navbar group class list toggle navbar expand. Harusnya expanded ya. Coba kita cek navbar kita apa? Expanded. Di sini navbar expand. Harusnya ini dihapus. Kita akan pakai navbar expand. Kayak gini. Kenapa dia nggak muncul? Coba kita cek. Coba kita kasih important. Oh sorry, ini typo. Navbar group. Navbar expand. Nah. Sekarang udah bisa. Oke. Kita typo ternyata. Oke, berikutnya kita tinggal kasih di bagian dokumen query selector navbar action class list, kita toggle navbar expand. Nah, cuman yang class list kan kita belum kasih styling ya. Coba kita cari dulu navbar action di sini. Kita displaynya inherit aja. Sekarang coba kita cek. Nah, udah muncul nih. Kita close, muncul. Kalau kita buat lebih besar, nah, udah aman ya. Nah, cuman ini tinggal kita animasikan nih. Kita perlu toggle lagi di navbar expand untuk navbar toggle-nya. Jadi kita mau kalau dia navbar toggle ini ada navbar expand, coba kita styling. Mana navbar toggle kita? Di sini, navbar toggle navbar expand before. Kita akan coba transform rotate 45 degrees. Nah, dia kayak gitu tuh. Kita mau dia berubah kayak gitu. Tapi kita butuh transform originnya top left. Nah, kayak gitu. Terus yang si after kita minus 45 degrees. Oh,
after. Nah, buat dia jadi X kayak gini. Cuman kelihatan ya teman-teman kalau dia itu seperti bersilangan gitu. Kayaknya left aja. Nah, left aja kayak gini. Itu karena kita lihat panjangnya itu tidak sama dengan jarak mereka. Gimana biar mereka sejajar? Nah, kita butuh buat mereka lebih pendek nih. Si before after ini lebih pendek. Di sini kan kita lihat kalau width-nya itu 2 rem. Coba kita buat jangan sampai lewat situ ya. Berarti width-nya coba 1,5 rem. Nah, yang ini juga width-nya 1,5 rem. Nah, sekarang coba kita tinggal toggle yang ini. Kita toggle. Di sini kita toggle juga di sini E. Kita ambil eventnya aja di sini menu toggle kita. Menu toggle kita E, target, class list, toggle, navbar expand. Nah, kayak gini. Nah, cuman di sini kita hapus dulu si navbar expand-nya di awal, biar dia default-nya itu seperti ini. Jadi kalau kita klik baru dia X, kayak gini. Nah, sekarang tinggal buat dia lebih smooth aja. Cara buat dia lebih smooth adalah di navbar before after ini kita kasih transition all 200 millisecond. Nah, udah kan? Kita hilangkan outline-nya. Yang ini. Ini kita lihat kalau masih sedikit lebih panjang ya teman-teman. Yang bagian atas dan bawah ini masih sedikit lebih panjang. Mungkin kita coba 1,4 kali ya. Terlalu pendek berarti 1,45. Nah, ini baru kesannya terlihat lebih simetris. Nah, tinggal lebarnya ini terlalu tebal nih untuk sebuah navigasi. Lebarnya, tingginya kita kurangin jadi 2 pixel aja. Nah, kayak gini aja. Oke deh. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, ini kan kita harus kasih sebuah indikator ya. Setelah, misalkan di elemen ini itu ada child menunya. Di kelas ini akan ada sebuah icon kecil kayak gitu. Nah, kita bisa tambahin indikator. Ini kan kita tahu kalau elemen list item, navbar item yang punya child itu akan ada elemen navbar down di dalamnya. Jadi, kita akan mulai implementasikan itu di bagian kita coba taruh di bagian luar dulu deh. Jadi kita coba cari navbar item di sini. Kita akan query sebuah navbar item yang punya di dalamnya ada navbar down. Ini kita coba display dulu deh. Kita kasih background color red. Nah, akan kelihatan kalau semua elemen navbar item yang di dalamnya itu ada navbar down akan berubah nih sesuai dengan rules yang kita taruh di sini. Nah, jadi kita akan pakai di sini sudo elemen after. Kita kasih kontennya kosong, lebarnya mungkin berapa ya? 10 pixel dulu. Tingginya 10 pixel. Terus kita akan kasih border left 1 pixel solid black. Nah, kayak gitu ada border left. Terus border top 1 pixel solid black. Coba kita kasih background color dulu. Kita kasih display block. Nah, udah ada tuh. Jangan block tapi inline block. Biar dia ada di kanan sini. Nah, berikutnya tinggal kita hilangkan dulu backgroundnya. Nah, kita tinggal putar dia biar arah panahnya tuh ke bawah. Nah, sebenarnya bisa diganti sih. Jadi border right-nya sama border bottom-nya. Kayak gini, jadi tinggal diputar dikit. Kita kasih transform, rotate 45 degrees. Nah, biar dia ke bawah. Mungkin ini kita kasih aspek rasio aja. 1:1, lebarnya 5 pixel. Nah, kecil aja kayak gitu. Oke.
Sekarang kita butuh list item sini. Kayaknya navbar item ini kita butuh kasih display flex ya. Align items center. Nah, biar dia sejajar. Terus kita kasih gap, misalkan 2 rem. Oh, terlalu jauh, 1 rem aja. Nah, kayak gini. Jadi menu yang ada child-nya akan ada elemen panah begini di sampingnya. Nah, mungkin jangan black, tapi kita kasih jadi BBB gini. Nah, kayak gini. Jadi dia ada sedikit indikator di situ. Kalau menandakan navbarnya itu expanded. Nah, cuman kalau ukuran mobile kita lihat. Nah, itu jadi ngaco gini, teman-teman. Jadi, kalau ukuran mobile kita akan kasih navbar item kita karena displaynya flex. Kita kasih flex direction column. Kita nggak mau ada indikator ini. Kita akan tambahkan rules ini itu hanya di ukuran hijau ke atas. Yang ini, ukuran hijau ke atas. Jadi kita akan tambahkan di sini. Nah, ini nggak akan ada di sini, cuman displaynya flex direction row. Nah, kalau kayak gini, ini coba kita cari navbar item. Apakah ada flex direction column? Nah, ini dia. Ini kita cut. Nah, jadi kalau ukuran mobile dia tetap, tapi kalau ukuran gede dia akan ada indikator kayak gini. Oke deh. Oke, udah selesai. Kita udah berhasil membuat menu yang punya child seperti ini dan udah responsif juga. Silahkan komen di bawah tutorial apa lagi yang akan kita buat berikutnya. Teman-teman pengen tahu cara buat apa lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.